Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Musik adalah seni yang menjadi bagian dari keseharian masyarakat adat. Musik dapat menjadi ekspresi halus dari pengalaman dan rasa yang personal sebagai individu maupun hal yang dirasa secara komunal sebagai komunitas adat. Atau bisa saja suara-suara alam menginspirasi kita untuk berkreasi. Masyarakat adat yang hidup dengan lingkungan yang lestari tahu betul bagaimana harus menjaga dan mengajarkan nilai-nilai luhur dari para sesepuh melalui alunan nada yang harmonis. Musik yang tercipta di tengah-tengah kehidupan masyarakat adat menjelma kehidupan itu sendiri yang bercerita tentang banyak peristiwa dan tentang kreasi yang dapat menyentuh siapapun yang mendengarnya. Ada kisah di balik bunyi-bunyi yang tumbuh bersama masyarakat adat. Perjalanan Nurdiansyah kali ini dalam mengunjungi salah satu masyarakat adat di Sulawesi menjadi istimewa. Ia menjumpai seni dan tradisi bermusik yang melengkapi mozaik dari kekayaan dan keunikan musik di Indonesia. Dan pada edisi keempat ini, Jelajah Nusantara menghadirkan judul Toraja dalam alunan nada. Akhirnya saya tiba di tanah masyarakat adat Toraja. Setelah menempuh perjalanan darat dengan bis malam sekitar 8 jam dari Makassar. Ada aroma yang berbeda tentang Toraja yang telah sejak dulu menjadi primadona pariwisata di Indonesia. Bukan hanya panorama alam dataran tinggi yang membuat siapa saja berdecak kagum dan berencana kembali, melainkan pula budaya dan tradisi yang hanya ada di sini. Negeri para kaum yang adalah raja di antara tebing-tebing batu yang curam. Udara terasa dingin ketika saya dan teman-teman singgah sejenak di pusat kota di Kabupaten Toraja Utara. Masyarakat adat Toraja tinggal dan berkehidupan di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan yang tersebar di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Corak agraris begitu kental terasa ketika di kawasan perdesaan atau disebut juga dengan lembang, hamparan sawah masih menjadi pemandangan utama di antara perbukitan dan gunung-gunung batu yang sakral. Selain menyimpan cerita tentang leluhur orang Toraja yang turun dari langit dan menapakkan kaki di Bukit Kandora, perbukitan batu yang tersebar di tanah Toraja
adalah pula tempat peristirahatan akhir bagi mereka yang telah mati dan menuju dunia kekal yang bernama Fuya. Menurut sejumlah sumber, mungkin sebutan itu berasal dari orang-orang Bugis di masa lalu, terdiri dari kata Tok dan Riaya yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Kini pelekatan Toraya atau Toraja sebagai penamaan identitas telah diterima dan melekat. Ada banyak kisah menarik dari perjuangan masyarakat adat Toraja sebagai bagian dari sejarah. Hubungan dekat dan pergulatan dengan orang-orang Bugis, Makassar, dan Mandar. Ada pula tentang perlawanan terhadap penjajah yang berusaha menguasai ekonomi dan politik di Sulawesi. Kehadiran para misionaris Belanda bukan sekedar untuk membawa kabar baik. Kala itu, Belanda menghapuskan jalur perbudakan, menerapkan pajak yang tinggi, melakukan relokasi masyarakat Toraja ke dataran rendah, dan memicu banyak konflik di masa lalu. Kini sebagian besar masyarakat Toraja menganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Sebagian kecil dari mereka adalah Islam dan Aluk Todolo. Aluk Todolo adalah agama asli Toraja. Meski tak lagi banyak yang menganutnya, namun makna spiritual dan budaya Aluk Todolo adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari identitas orang Toraja. Musik adalah salah satu yang menjadi keunikan masyarakat Toraja untuk menegaskan identitas dan sejarah leluhur. Ada keistimewaan untuk melihat musik Toraja secara lebih dekat. Bebunyian yang khas, lirik-lirik yang penuh makna dan kisah, serta alat-alat musik yang sungguh berbeda. Melalui musik, para leluhur meninggalkan jejak yang indah. Musik juga menyimpan sistem pengetahuan atau kearifan masyarakat adat Toraja. Di Toraja saya bertemu dengan Tindoki, para musisi muda yang pulang kampung. Bukan tak ingin meraih karir bermusik di kota besar dan menjadi terkenal, melainkan menggali kembali tradisi leluhur dan memulai berkarya dari asal. Kebetulan saat itu saya bisa berkenalan dan melihat aksi panggung Tindoki di Art Center Rantai Pau. Kostum yang mereka kenakan adalah perpaduan dua rasa yang mewakili generasi baru. Celana denim dan sepatu boots terjalin serasi dengan karakter Toraja. Mereka mengenakan pasapu, yaitu kain batik Toraja atau batek sebagai penutup kepala. Paramba, yaitu baju dari tenun atau pak tanun dengan motif garis-garis. Ada juga sambu, yaitu sarung tenun yang dilipat di pinggang, dan sepu atau tas berbahan tenun. Si penabuh gendang dan perkusi dari Tindoki mengenakan kostum yang berbeda. Ia mengenakan baju perang khas Toraja yang terbuat dari tulang dan kulit kerbau, serta ikat kepala berupa kepang bunga kering atau biasa disebut beke. Dalam bahasa Toraja, Tindoki terdiri dari dua suku kata, yaitu Tindo yang berarti mimpi dan Ki yang berarti kami atau mimpi kami. Saya Arnold dari Tindoki Band, merupakan grup band tradisional Toraja. Kami berupaya untuk melestarikan budaya kami. Itulah saya dan teman. Nama Tindoki itu secara harafiah dari bahasa Toraja terdiri atas dua suku kata. Jadi Tindo artinya secara harafiah artinya tidur, tapi dalam makna konotasinya Tindo itu artinya mimpi atau impian. Sedangkan akhiran Ki itu merupakan suatu kata untuk menentukan suatu itu menunjukkan kata jamak. Ki artinya kami. Jadi Tindoki artinya impian kami. Latar belakang pemberian nama ini berasal dari
alasan, kemudian latar belakang kami bersembilan sebagai personil yang berbeda-beda, latar belakang wilayah adat yang berbeda di Toraja, kemudian latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang aliran musik yang berbeda. Jadi itu diupayakan disatukan untuk membentuk satu musik Toraja yang baru, atau membangkitkan kembali kearifan lokal Toraja dalam bermusik, namun dikemas secara modern. Jadi itulah asal-usul pemberian nama Tindoki, yang artinya impian kami, impian yang dicapai bersama-sama melalui cara yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, namun tujuannya cuma satu, yaitu membangkitkan, melestarikan, serta mewariskan kebudayaan Toraja, terutama musik tradisional Toraja yang dikemas dengan modern. Selain bermusik, Tindoki juga melakukan upaya dengan keliling kampung dan bertemu dengan para tetua adat. Tujuannya adalah mendokumentasikan alat-alat musik tradisi Toraja yang sebagian sudah mulai hampir punah. Tidak hanya berhenti pada pendokumentasian, Tindoki juga menggali cerita di balik alat-alat musik tersebut, bahkan mempelajari cara membuatnya dan memainkannya sendiri. Latar belakang berdirinya Tindoki itu sebenarnya merupakan suatu ketidaksengajaan. Jadi awalnya kita bersembilan itu adalah memang sudah saling kenal, teman, karena kita tinggal di satu kota kecil di Toraja, Kabupaten Toraja Utara. Rantepao adalah kota kecil. Jadi kita memang sudah lama saling kenal, dengan terpaut usia berbeda jauh. Ada yang berbeda puluhan tahun, ada yang berbeda mungkin hanya 2 sampai 4 tahun. Awalnya kami itu menjalankan keseharian, terutama kehidupan bermusik, berkesenian itu. Ada yang latar belakang musiknya dari metal, ada pop. Kemudian saya pribadi dengan teman saya Ino merupakan pencinta musik etnik Toraja. Jadi kami mempunyai keprihatinan atau berangkat dari satu keprihatinan bahwa orang Toraja, terutama anak muda Toraja, tidak mengetahui bahwa di Toraja itu ada aliran-aliran musik atau musik-musik kuno, musik-musik tradisi yang keberadaannya sudah hampir punah. Padahal musik-musik tersebut mengandung kearifan lokal, baik yang secara musik instrumen ataupun musik vokal. Semuanya itu mengandung nilai-nilai kehidupan, mengandung nilai-nilai pengajaran, dan terutama nilai-nilai luhur. Jadi kami merasa prihatin. Dulunya banyak teman-teman yang tidak berminat dengan musik tradisi karena katanya membosankan. Tapi belakangan ini baru mereka sadari ketika mereka kembali dari Jawa merantau atau dari luar Toraja. Mereka melihat orang lain bangga dengan budayanya, kenapa kita melupakan. Jadi itu adalah salah satu tamparan bagi kami, sehingga kami berupaya untuk mencari kembali musik-musik tradisi yang pernah ada, kemudian memahami apa makna filosofinya, serta apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya berawal dari keprihatinan dan juga artinya rasa ingin memiliki kembali kebudayaan Toraja, walaupun dikemas dengan cara yang lebih modern untuk konsumsi anak muda. Pada acara di Rantepao tersebut, Tindoki ramai sekali mendapat banyak sambutan dari para muda-mudi. Tindoki seringkali dipastikan selalu tampil pada berbagai festival atau pagelaran budaya di Toraja. Mereka juga telah banyak manggung di berbagai tempat, termasuk Jakarta dan Bali. Album mereka yang hampir rampung telah banyak dinanti sebagai bentuk kontribusi pemuda Toraja dalam mengapresiasi seni musik tradisi saat ini. Selain Monge, Tindoki beranggotakan 9 lelaki. Antara lain ada Asdem Lebang atau biasa disapa Kojek, Erwin Udu atau Soreng, Denis Paseru atau Denis, Fahyul Robert atau Beto, Alexander Tiku Pasang atau biasa disapa Dul, dan juga ada Hardi Rupang atau Bagong,
Arnold Soisa atau Arnold, dan Desti Trisno Angga atau Ino. Kembali lagi bersama kami dalam program Jelajah Nusantara. Pada edisi kali ini, kami sedang bersama dengan masyarakat adat Toraja dan masih bersama Tindoki, sebuah band musik anak muda yang tengah berupaya melestarikan dan mengkreasikan instrumen musik tradisi. Musik begitu dekat dengan kehidupan masyarakat adat Toraja. Pada setiap upacara dan ritual, dendang lagu dan nada menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari serangkaian proses. Pada upacara penguburan yang membutuhkan persiapan lama, bahkan hingga bertahun-tahun, musik dipastikan hadir. Bukan hanya karena nilai sakral dan magisnya saja, tetapi juga menjadi bentuk ekspresi duka maupun sukacita dalam perayaan. Upaya mencari kembali atau mencari informasi tentang musik Toraja baik vokal maupun instrumen itu dilakukan pada akhir tahun 2014 sampai awal tahun 2015. Jadi ada 7 jenis musik tradisional Toraja yang digali kembali. Biasanya menggali kembali, mencari, menghubungi para tetua adat di wilayah adat di mana alat musik atau musik tersebut lahir dan berkembang. Kita menghubungi mereka, kemudian mendokumentasikan bentuk fisik dari instrumen musik. Kalau itu instrumen musik, kemudian kita merekam bagaimana cara instrumen tersebut dimainkan. Kita merekam bagaimana teknik menyanyikan lagu atau tembang kalau itu merupakan musik vokal. Dan tidak lupa kita juga mencari tahu apa sejarah atau latar belakang sehingga musik tersebut lahir dan berkembang, serta fungsinya dalam ritus atau ritual keagamaan dalam agama kuno orang Toraja. Alat musik tersebut antara lain yang kami cari tahu itu antara lain karombi. Orang Sunda mengenalnya dengan nama karinding, orang Bali menyebutnya genggong. Kemudian yang kedua suling tedek. Jadi biasa orang Toraja sebut suling tedek. Sulingnya dimainkan dengan posisi suling yang vertikal atau tegak, mirip dengan suling Sunda. Kemudian yang ketiga adalah gandang. Gandang itu adalah gendang dalam bahasa Indonesia. Jadi gendang di Toraja mempunyai peranan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah adat. Kemudian alat musik yang keempat adalah gesok-gesok. Gesok-gesok dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan nama rebab. Tapi di Toraja gesok itu bervariasi dengan nada yang khas. Dihasilkan dari gesok atau rebab yang bersenar 1 ataukah gesok yang bersenar 2. Kemudian alat musik yang kelima adalah busuk, tapi itu masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Lalu ada satu musik vokal yang kami amati atau kami gali kembali, yaitu Mak Maraka. Mak Maraka ini adalah seni menyanyikan syair duka pada upacara kematian. Jadi itulah beberapa instrumen musik dan juga musik vokal yang berusaha kami gali kembali melalui pencarian informasi dari pelaku kesenian dan tetua-tetua adat di mana musik tersebut lahir dan berkembang. Arnold menjelaskan pada saya tentang beberapa alat musik Toraja. Ada alat musik tiup yang terbuat dari tanah liat, namanya basin-basin atau tulali, yang biasa dibuat dan dimainkan oleh gembala untuk menemani kerbau merumput. Ada juga karombi atau gongga yang terbuat dari bambu dan tali. Cara memainkannya memang terlihat sederhana, tetapi mencoba membunyikannya ternyata perlu keseriusan. Tali pada karombi ditarik-tarik secara lentur sambil diapit di bibir. Getaran tali itulah yang menghasilkan resonansi suara yang lembut dan mendawai tipis dari getaran napas. Konon,
Karombi adalah alat musik tertua yang dibawa leluhur ketika turun dari langit. Saya mencoba memainkannya, tapi lebih sulit dari yang dibayangkan. Ada juga suling yang disebut tede, yang terdiri dari beragam bentuk dan bunyi. Ada juga gesok, dimainkan dengan cara digesek, mirip dengan biola. Sedangkan alat musik tiup yang terbuat dari tanduk kerbau disebut barung. Lalu adakah kaitan musik atau alat-alat musik tradisi Toraja dengan tongkonan? Tentu saja tidak lengkap ketika kita bicara tentang Toraja untuk tidak menyinggung tongkonan. Tongkonan adalah rumah tradisional Toraja yang atapnya mirip sebuah bahtera. Seluruh dinding kayunya penuh dengan ukiran dan pada bagian depan berhiaskan tanduk kerbau yang dipasang vertikal sebagai status atau tanda. Tongkonan adalah pusat ritual dan sosial budaya dari masyarakat adat Toraja. Sebelumnya, kita harus memahami ritus kehidupan orang Toraja. Ritus kehidupan orang Toraja itu dibagi dalam 2 ritus besar atau dalam 2 fase yang besar. Fase pertama yaitu kelahiran. Jadi dirayakan di sebelah timur, makanya disebut Matalong, atau ajaran atau adat istiadat yang dilakukan di sebelah timur ketika matahari terbit. Itu berkaitan dengan kehidupan dan ucapan syukur. Kemudian fase yang kedua dalam kehidupan orang Toraja yang paling holistik dan dianggap paling sakral adalah kematian. Itu dirayakan di sebelah timur, tempat di mana di barat, tempat di mana matahari terbenam. Sehingga disebut dalam bahasa Toraja aluk rampe matalong. Artinya aluk, ajaran atau sesuatu yang dirayakan berkenaan dengan kematian yang dirayakan di tempat matahari terbenam. Filosofi musik Toraja untuk rambu tuka atau aluk rampe matalo, ucapan syukur atau kehidupan, filosofinya adalah doa, isinya adalah harapan. Jadi kita bersenandung, senandung itu berisi doa, pengharapan, serta untayan pujian bagi mereka yang dianggap berperan atau oknum-oknum yang dianggap berperan penting dalam kehidupan masyarakat Toraja, yang seringkali disanjung atau dipuji dalam syair-syair atau alun-alun musik di upacara syukuran adalah Puang Matua, Sang Pencipta, kemudian Deata atau Dewata, para dewa, kemudian Lipuang atau Luhur. Itu yang dipuja dalam ritual syukur yang diimplementasikan dalam syair-syair musik, atau dalam instrumen-instrumen musik. Jadi instrumen musik atau musik vokal yang ada di upacara syukur itu pantang ditampilkan pada upacara kedukaan karena sifatnya adalah kegembiraan, berisi doa, pengharapan, dan pujian. Sedangkan untuk upacara pemakaman, musik yang ditampilkan baik vokal maupun instrumen itu merupakan media ratapan, media refleksi kehidupan mendiang yang meninggal dan diupacarakan pemakamannya. Dan yang ketiga, sebagai media pengharapan kepada Puang Matua atau Sang Pencipta agar roh dari yang meninggal itu bisa diterima di sisinya, lalu kemudian menjadi manusia setengah dewa atau Tumembali Puang yang kemudian dalam praktiknya dianggap sebagai oknum yang menjadi penghubung antara manusia dan Puang Matua atau Sang Pencipta. Jadi inti dari atau filosofi musik rambu solo atau pemakaman di Toraja adalah sebagai media ratapan, sarana untuk meratap atau mengungkapkan kesedihan. Yang kedua untuk menceritakan, mentuturkan kehidupan mendiang semasa hidupnya. Dan yang ketiga sebagai sarana untuk bermohon kepada Puang Matua atau Sang Pencipta agar roh roh dari orang yang meninggal itu dapat diterima sisinya. Baik. Pertanyaan yang terakhir ya, Arnold ya. Ya. Bisa dijelaskan tentang tongkonan? Tongkonan ini kaitannya sebagai kosmologi Toraja. Bisa dijelaskan? Ya. Oke. Tongkonan sebagai mikrokosmos dan makrokosmos kehidupan orang Toraja. Tongkonan itu terdiri atas 2 kata.
tongkon, artinya duduk. Dan akhiran an itu menjadikan dia sebagai kata benda. Tongkonan berarti tempat duduk. Nah, untuk mengetahui secara luas atau lebih dalam tentang budaya Toraja dan filosofinya, pertama kita harus pahami apa itu tongkonan. Tongkonan dan alang. Alang itu adalah lumbung ya, tongkonan adalah rumah adat. Tongkonan selalu menghadap atau pintunya selalu menghadap ke utara dan selatan, jadi melintang ke utara dan selatan. Sedangkan alang selalu berada di depan tongkonan, juga menghadap utara dan selatan. Bagi orang Toraja, tongkonan ini adalah simbol dari ibu. Mengapa saya sebut tongkonan adalah simbol ibu? Tongkonan merupakan rumah, tempat kita bernaung, tempat ibu merawat anak, membesarkan anak, tempat kita berlindung, tempat kita untuk beristirahat. Nah, di tongkonan pun diletakkan dapur. Dapur itu tempat untuk memasak, untuk menyambung kehidupan. Yang berkuasa di dapur adalah ibu. Perlu diketahui bahwa di tongkonan itu, di bagian depannya terdapat 2 jendela, di bagian belakang 2 jendela, di sebelah timur 2 jendela, di sebelah barat 2 jendela, dan hanya terdapat 1 pintu di sebelah kanan bagian depan. Itu merupakan simbol dari 9 lubang pada tubuh manusia. Kemudian alang adalah simbol, alang atau lumbung adalah simbol dari laki-laki atau ayah. Alang adalah tempat mengumpulkan padi, sebagai simbol bahwa seorang ayah atau laki-laki wajib mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Kemudian di bagian bawah alang atau lumbung itu terdapat lantai yang disebut salialang atau lantai lumbung. Lantai lumbung ini merupakan tempat untuk menyambut tamu dan juga sebagai singgahana bagi para tetua adat saat melakukan upacara-upacara adat yang berkenaan dengan syukuran atau kematian. Jadi lumbung itu adalah simbol martabat laki-laki dan tongkonan adalah simbol martabat atau kewibawaan perempuan. Nah, ada yang unik dalam satu kompleks tongkonan. Tentang mendirikan lumbung sebelum tongkonan itu dibangun. Filosofinya begini, bagi orang Toraja, yang meminang atau melamar wanita adalah laki-laki, bukan perempuan. Sehingga tongkonan lebih dulu didirikan, lalu kemudian setelah tongkonan selesai, alang boleh didirikan atau lumbung boleh didirikan. Keunikan yang kedua, apabila tongkonan atau rumah adat Toraja tidak diukir, maka pantang lumbung itu untuk diukir. Alasannya atau filosofinya begini. Ukiran adalah hiasan bagi tongkonan. Ibarat wanita itu adalah tata rias atau perhiasan atau mungkin makeup bagi wanita. Jadi apabila ibu atau wanita tidak berhias, pantang bagi ayah untuk berhias. Nah, apabila kita dilahirkan, ari-ari yang dipotong atau plasenta yang dibersihkan dari bayi harus ditanam di sebelah timur tongkonan, tempat matahari terbit sebagai simbol kehidupan. Sedangkan apabila kita meninggal nantinya, orang Toraja meninggal, lakian atau pavilion menarai khusus untuk jenazah didirikan di sebelah timur tongkonan, tempat matahari terbenam, sebagai penggenapan keseimbangan kehidupan untuk orang Toraja antara fase lahir, hidup, dan mati, dan kemudian menjadikan siklusnya sebagai setengah dewa kembali kepada Sang Pencipta. Setelah melampaui berbagai proses dalam pendokumentasian dan pelestarian alat musik tradisi Toraja, apa yang kemudian hendak dilakukan Tindoki ke depannya? Untuk perkembangan musik Toraja, saya rasa merupakan suatu hal yang sangat kompleks karena boleh dikatakan musik Toraja sudah lama terlupakan untuk konteks musik tradisi. Ada beberapa hal yang sudah berupaya dilakukan oleh Tindoki, misalnya membuat album lagu pop Toraja yang dikombinasikan iringan musiknya dengan antara musik tradisional dan musik modern. Kemudian masih dalam proses perampungan penulisan buku tentang alat-alat musik tradisional Toraja. Dan yang terbaru, kami baru saja melakukan lokakarya sekaligus workshop
yang bertema revitalisasi budaya Toraja, berfokus pada musik, kemudian seni tari dan seni bertutur di Toraja. Itu baru saja dilakukan pada akhir tahun lalu. Rencana ke depan kami akan merangkul berbagai pihak, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah-sekolah, dan juga pihak-pihak pemerhati budaya lainnya untuk bekerja sama, saling bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mengangkat kembali musik Toraja yang sesungguhnya, walaupun dikemas secara modern, namun kita harus mengetahui bagaimana sesungguhnya musik Toraja itu melalui penjelasan-penjelasan keunikan dan filosofi di baliknya. Jadi untuk sementara ini itu yang akan kami lakukan untuk membangkitkan kembali musik Toraja. Salam Tindoki. Musik mungkin sudah menjadi udara bagi para personil Tindoki. Mereka tidak hanya bermusik untuk sebuah profesi atas capaian karya seni, tetapi musik adalah kehidupan itu sendiri. Darah orang Toraja yang mengalir di dalam tubuh Tindoki adalah identitas yang mereka tegaskan dalam bermusik. Ini bukan cuma soal selera atau aliran musik, melainkan media yang menjadi representasi pengetahuan dari masyarakat adat Toraja dalam mencipta dan berkreasi. Dan Tindoki menghadirkannya untuk saat ini dan generasi muda ke depan sebagai suatu warisan tradisi yang dipastikan tidak akan hilang lagi. Sampai di sini dulu program Jelajah Nusantara untuk edisi kali ini. Saksikan terus, dengarkan terus program kami setiap jam 2 siang pada hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga. Dan untuk siaran ulang Jelajah Nusantara dan program-program lainnya, Anda bisa mengunjungi kami di www.radio.aman.org.id. Saya Rifai Semaila undur diri, dan sampai jumpa lagi di program Jelajah Nusantara edisi berikutnya untuk mengunjungi masyarakat adat lain di Nusantara. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.